terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Baca nih. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat tanda penerangan. Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan kemampuannya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Tadi penjelasan di sini tentang penemuan lampu pijar. Jadi dapat disimpulkan dari yang kalian bahas tadi bahwa si Alva Edison ini tadi tidak bersekolah di tinggi, tapi dia bisa menciptakan bola lampu pijar. Ini gambar gelap, gelap. Ada sedikit cahaya. Di sini ada anak bayi sedang berlari. Di sini jendela matahari yang memantulkan cahaya dari jendela. Nah, kalau ini kolam renang. Kolam renang itu dapat dihiaskan. Kalau kita masuk ke dalam, kalau kita lihat sekilas kolam renang itu nampaknya nggak dalam kan, ya kan? Tapi kalau kita masuk ke dalam kolam renang itu pasti sudah dalam. Itu namanya cahaya dapat dihiaskan. Kalau ini apa? Pelangi. Nah, kalau ini cahaya bisa menghasilkan spektrum. Contohnya CD, ya. CD itu kalau kita kenakan cahaya, itu dia ada bentuk radikalnya. Kan kaset itu kan enggak putih aja dia belakangnya. Tapi kan ada kalau kalian main kaset tuh belakangnya, itu dalamnya kan kayak ada tanda-tandanya gitu, warna-warna gitu kan. Nah, itu namanya cahaya yang menghasilkan spektrum. Nah, kalau yang nomor 6, cahaya berbentuk bayangan. Kalau di sini, contohnya kamu. Nah, kamu berdiri di depan fokus ini. Terjadi apa? Bayangan. Dalam api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Jadi cahaya dapat menembus benda-benda.
cahaya tadi ada 6. Coba bagi tonton. 1. Cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya bisa berbentuk bayangan atau spektrum. Soal nanti kalian kan melakukan praktek di kelompok masing-masing. Dan siap praktek itu, sambil praktek kalian bisa lihat dan kalian isi di sini. Ini ada petunjuk dan cara-caranya. Alat bahan nggak ada di sini. Nanti sambil kalian kerjakan sambil ibu pantau juga, sambil ibu tengok juga ya. Dah, percobaan 1. Mana buka percobaan 1? Percobaan 1 ini ya. Petunjuk. Perhatikan gambar yang ada dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. Alat dan bahan apa? Kardus atau karton, gunting, lem, lakban, dan senter. Ada yang bawa senter? Bawa? Kelompok mana yang ada senter? Nanti selama pengerjaan ini, Ibu harap kalian mengerjakannya yang benar-benar, jangan asal-asalan. Sambil praktek sambil dilihat ininya, terus dikerjakan di lembar soal yang ada di bawah ini. Ada kan ini lembar soal ini? Jadi di percobaan 1 kalian misalnya buat tentang cahaya ini kan cahaya merambat lurus. Dan nanti di sini kalian jawab soalnya di bawah. Ini kan udah ada langkah-langkah kerjanya. Bisa? Kasih nih. Kurang ya? 2 aja. Ada senternya? Mana langkah-langkah tadi? Percobaan 1. Langkah 3. Itu kan di kartonnya udah dibubahin. Jadi kalau kita praktekkan aja. Arahkan cahaya senter menembus pada karton. Perhatikan apa yang terjadi. Ini naik. Juga pasti di bawah. Nah, mana lagi kak yang punya? Ini bulat, jadi lubang tengah yang bulat kan? Ini bulat. Cahaya yang dapat ke sini apa? Sama apa berubah? Sama, berarti ya cahaya dapat berubah. Nah, dijawab ini soal itu. Mulai cepat. Berarti apa? Cahaya udah paham? Nah, yang pertama menisi. Mana soalnya? Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kaca yang sejajar? Soal kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang kaca yang tidak sejajar? Tidak dapat. Enggak, dia kan kalau tadi enggak diinin, kalau senternya enggak diarahkan ke lubangnya, dia kan enggak ada ininya, enggak ada bayangannya, enggak ada bentuknya. Iya. Apa kesimpulan dari percobaan di atas?
Nah, buat kesimpulan yang ketiga. Soalnya dijawab. Dan yang nomor 2, nomor 3 kesimpulannya apa? Kesimpulan dari praktek kalian tadi, cahaya dapat menerangi terus. Kesimpulannya buat kesimpulannya ini kan nomor 3 ada kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari kelompok kalian, diskusi lah. Ini ada apa? Coba soal yang praktek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari kertas yang disenterin tadi, yang kesimpulannya apa dibuat dari kesimpulan dia tadi bahwa lubang yang bisa kalian kerja sendiri, diskusi kelompoknya, kerja percobaan 2. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya senter mengenai gelas ke tembok berwarna putih. Ada pelindung 9 menit, ada cahayanya dia. Walaupun di sini ada cahayanya kan. Paham? Bu, dan buka percobaan 4 dulu. Percobaan 4 ada pinsel bukan enggak? Ada. Coba masukkan ke dalam air. Jadinya apa? Kayak patah kan? Kayak patah. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Menjadi patah. Coba lihat, gak usah disamari Malika. Jadi, nomor 1 bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Jadi, percobaan 3 dari mana? Dari kata itu kemari. Berarti saya dapat di sudah siap semua? Kelompok 3 semua 1, 2, 3 siap? 4 percobaannya siap? Udah, ibu tunjuk aja. Ini cahaya merambat lurus, 1% simpan. Ini cahaya dapat menembus benda bening. Ini cahaya dapat dibiaskan. Udah, maju dulu yang ini. Apa tadi? Cahaya dapat menembus benda bening. Udah. Senter yang mengarah ke kanan menggunakan kertas. Benar? Kesimpulannya apa? Yang diarahkan ke lubang karbon dapat merambat
udah jawab soal, ya kan? Udah dipresentasikan ke depan setiap kelompok. Nah, jadi ditanya, kayak mana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Mengerti tidak? Menyenangkan tidak pelajaran hari ini? Berdiri. Kenapa? Ya, dengerin musiknya. Marilah teman-teman, ayo kita belajar sifat-sifat cahaya. Ada 6 jenisnya, apa saja mereka? Ayo kita sebutkan. Siap, ayo kita mulai. 1 merambat lurus, 2 diaturkan. 3 dapat menembus benda-benda yang bening. 4 dibiasakan, 5 diuraikan, dan 6 dapat terus berjalan. Oleh Simpan itu kertas-kertasnya. Simpan dulu di ini di laci.